saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Ini adalah Trend of the Week Januari minggu keempat tahun 2024. Gak ada empati. Pasukan Israel kembali melepaskan tembakan. Padahal warga sedang mengantri di utara kota Gaza untuk menerima pasokan bantuan yang sangat mereka butuhkan. Tembakan ini menyebabkan sedikitnya 20 orang tewas dan 150 lainnya mengalami luka-luka. Makin pelik, Netanyahu kembali bersikeras menolak solusi dua negara seperti yang ditawarkan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Walaupun di sisi lain, Amerika Serikat terus meminta China untuk membantu menghalangi kelompok Houthi yang pantang menyerang kapal dagang yang dianggap membantu Israel. Tapi kok pada diam aja saat ratusan Zionis ini menghalangi truk yang membawa bantuan kemanusiaan melalui jalur Gaza di titik penyeberangan Karem Shalom. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan tindakan walkout ketika Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, memberikan pidato di dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB. Video viral ini memperlihatkan Menlu Retno dan sejumlah diplomat meninggalkan ruang debat terbuka saat membahas krisis di Gaza dan berlangsung pada hari Selasa 23 Januari 2024 di kota New York. Alasannya, karena wakil tetap Israel tidak berada di ruangan ketika Indonesia dan beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam alias OKI menyampaikan pernyataan. Makanya, delegasi Indonesia dan beberapa negara OKI juga membalas. Wah, top Bu Menteri. Ya, emang melelahkan sih menghadapi Israel yang keras kepala. Jurnalis foto Motas Azaiza yang telah secara intensif mendokumentasikan dampak perang di Gaza, Palestina, ini pun akhirnya sangat kelelahan dan memutuskan untuk dievakuasi ke Qatar setelah menjalani 108 hari pekerjaan yang berat untuk meliput serangan brutal Israel di Gaza, Palestina. Udah keterlaluan sih, heran kalau masih ada yang menganggap serangan Israel ini adalah hal yang normal. Presiden Iran Ebrahim Raisi minggu ini juga telah tiba di Turki untuk membahas gimana caranya agar perang Israel-Hamas ini tidak melebar di Timur Tengah. Saat bertemu Presiden Turki, ia membuka buku puisi karya penyair terkenal Iran Hafez dan membaca, "Berbahagialah karena penindas tidak pulang ke rumah." Presiden Iran ini juga meyakinkan bahwa, insya Allah, rezim Zionis akan berakhir. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. انشالله رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد. Di sisi lain, Korea Utara kembali melaksanakan uji coba rudal pada hari Rabu lalu. Menurut pihak Korea Utara, rudal Pulwasal 331 masih dalam tahap pengembangan dan peluncuran itu diakui tidak memberikan ancaman terhadap negara-negara tetangga. Tapi Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka berhasil mendeteksi adanya serangkaian rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara di perairan lepas pantai baratnya. Siapa yang gak was-was coba? Baik, kita lanjut ke serba-serbi pemilu 2024 di Indonesia. Pekan ini diawali dengan viralnya video Gibran saling berbalas gimmick dengan Mahfud MD yang bagi beberapa orang dianggap menghibur saat mereka membahas Greenflation dalam debat Cawapres. Gara-gara itu Mahfud dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan telah menghina Gibran. Duh, ada-ada aja. Tak kalah viral, tweet mereka pasca debat Cawapres dilaksanakan. Mulai dari Caimin yang bikin tweet kata Videotron sebagai sindiran ke fansnya yang menjanjikan bakal dibikinin Videotron kalau debatnya berjalan lancar. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka kayaknya langsung ngidam seblak setelah capek debat. Jadi sorotan karena netizen pikir gak ada hubungannya sama sekali sama debat Capres. Dan yang paling jujur ngaku lelah berdebat hanyalah Mahfud MD. Bahkan singgung soal gimmick receh. Aduh. Gak kalah bikin gemes. Karena minggu ini beredar video Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden, asalkan tetap mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Pernyataan ini pun menuai pro kontra. Namun, menurut Ketua YLBHI,
Muhammad Isnur, pernyataan itu dianggap sebagai sikap berbahaya dan menyesatkan yang berpotensi merusak demokrasi dan prinsip negara hukum. Soalnya memang melanggar TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang sudah diatur bahwa pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Lalu ada kabar Stefan William nih yang maju jadi caleg PAN juga jadi sorotan netizen. Kata netizen, boro-boro dengerin suara rakyat, suara anak sendiri aja kagak becus. Nah halo, itu kata netizen ya. Tapi ada nih yang lebih panas. Caimin memberikan tanggapan atas tantangan yang diajukan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan pengecekan kondisi tambang di Wada Bay dan Morowali terkait kontroversi hilirisasi tambang. Caimin dalam acara kampanye di Desa Wates, Tulung Agung, bilang sangat siap dan selalu bersedia melakukan pengecekan untuk menilai dampak dan manfaat sektor tambang yang dianggap tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya dan tidak terlalu dinikmati warga. Dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi, jumlahnya sangat kecil dibanding kerusakannya. Ke Wada Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik. Sikat! Jangan omong doang ya kalian pada. Tak kalah panas juga nih Pop Gang saat Pak Luhut menanggapi tanggapan Thomas Lembong yang namanya disebut-sebut beberapa kali oleh Gibran dalam debat kemarin. Katanya, jangan GR. Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Tapi yang pasti, pekan ini hujan abu vulkanik melanda beberapa wilayah di 7 wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyusul erupsi Gunung Merapi, namun statusnya masih siaga. Mudah-mudahan gak parah ya. Nah, pada bosan kan berita pemilu mulu Nih ada kabar baik dari Putri Aryani yang trending nomor 1 di YouTube Indonesia lewat lagu kolaborasinya dengan Alan Walker yang berjudul Who Am I? Lalu pedangdut Putri Senari yang sering disapa Putri DA kini merayakan babak baru dalam hidupnya setelah menerima lamaran dari Crazy Rich Kalimantan Abdul Aziz. Gak tanggung-tanggung pengusaha batubara terkemuka di Kalimantan Timur ini membawa seserahan atau uang panai sebesar 2 miliar rupiah. Wow! Video saat merayakan tradisi khas Bugis yang disebut Mapen Redui ini seketika pun viral karena dewan tantenya yang senang banget lihat duit cash 2 miliar. Terus ada Francisca Chandra Novita alias Siska yang lagi-lagi ketangkep polisi. Dulu kan dia udah viral ya gara-gara ada video dewasa miliknya yang disebarkan. Kabar terbarunya katanya si Doi dijebak karena jadi bintang film dewasa buatan kelasbintang.com. Doi ditangkap di apartemennya di Sleman, Yogyakarta. Next. Ada atlet voli Megawati yang heboh dikerumuni fans minta tanda tangan. Udah kayak idol K-pop ya. Tapi katanya sih di Korea Selatan ya, atlet itu emang suatu pekerjaan yang levelnya udah di atas banget. Malah idol K-pop masih di bawah atlet. Makanya atlet-atlet di Korea dihormatin banget sama Korean netizen. Oke, kita beralih ke bola nih. Selamat tinggal rekor buruk. Timnas Indonesia akhirnya lolos 16 besar Piala Asia setelah 3 poin mengalahkan Oman. Padahal ya, sebelumnya Indonesia sempat mengalami kekalahan dengan skor 1-3 dari Timnas Jepang di Stadion Altumama. Tapi kabar baik pun datang dari pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bersama dengan pasangan ganda campuran Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin berhasil meraih tiket ke perempat final Indonesian Master 2024. Fajar dan Rian mengamankan tempat itu setelah mengalahkan Man Wei Chong dan Kai Wunti dari Malaysia dengan skor 21-18, 22-20 di Istora Senayan, Jakarta pada hari Kamis 25 Januari 2024 lalu.